Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu. Bagi saya, PDI Perjuangan. Sahabat Kompas.com, menjelang Pesta Demokrasi 2024, sejumlah partai politik mulai gencar melakukan langkah-langkah politiknya. Salah satunya Partai Nasdem. Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem menyerahkan sejumlah nama yang menjadi bakal calon presiden 2024 dalam Rakernas di Jakarta Convention Center Senayan pada Kamis 16 Juni 2022. Dalam usulan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi dua orang yang sering diusulkan perwakilan Partai Nasdem. Nama-nama lain yang juga muncul adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Panglima TNI Andika Perkasa. Selain itu ada juga nama dari internal Partai Nasdem, di antaranya Rahmat Gobel, Syahrul Yassin Limpo, Siswono Yudo Husodo, dan Lestari Murdija. Meski menjadi dua nama yang sering diusulkan DPW, Anies dan Ganjar ternyata belum tentu menjadi capres yang dipilih Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya tidak memilih calon presiden berdasarkan hasil voting terbanyak dari DPW. Selain itu, secara pribadi Surya Paloh juga belum memiliki pertimbangan khusus terkait 25 nama dari DPW yang muncul. Menurut dia, semua akan dibahas di rapat internal partai yang akan dilangsungkan Jumat 17 Juni 2022 dan diumumkan setelahnya. Tingginya minat kader Nasdem untuk mengusung Anies dan Ganjar di Pilpres 2024 membuat mereka mengusulkan sejumlah cara untuk menggait kedua tokoh itu. Salah satunya mengusulkan agar Anies dinasdemkan. Usulan ini bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, Anies memiliki kedekatan historis dengan Partai Nasdem. Anies tercatat sebagai pendiri Ormas Nasional Demokrat yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Nasdem tepatnya pada tahun 2010. Menanggapi usulan ini, Nasdem tak akan memaksa Anies untuk bergabung dengan mereka. Namun apabila nantinya Anies berniat bergabung kembali, Nasdem mengaku sangat terbuka. Selain Anies, Ganjar juga berpotensi dipertimbangkan untuk ditarik sebagai kader Nasdem. Sebab sejauh ini PDI Perjuangan tak kunjung menentukan capresnya. Merespons hal ini, PDI Perjuangan mengaku enggan mengurusi rumah tangga partai lain. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto hanya mengingatkan bahwa PDIP juga akan mengadakan Rakernas pekan depan, yakni 21 hingga 23 Juni 2022. Hanya saja kami punya prinsip bahwa menjadi partai politik itu punya tugas untuk menyiapkan kader-kader pemimpin yang digembleng dari anggota partai. Karena itulah Rakernas PDI Perjuangan nanti diadakan di sekolah partai sebagai suatu pengingat bahwa kepemimpinan itu lahir melalui proses sekolah partai dan kemudian penugasan-penugasan kader partai. Menjadi salah satu sosok yang akan diusung Partai Nasdem, Ganjar pun menyampaikan rasa terima kasihnya. Namun ia kembali mengingatkan kalau dirinya merupakan politisi PDI Perjuangan. Selain itu, Ganjar tak menggubris soal kemungkinan dirinya direbut partai politik lainnya terkait capres.
Hal yang sama diungkapkan Ganjar soal elektabilitasnya yang belakangan ini melejit. Dia enggan menanggapi hal itu. Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya PDI Perjuangan. Berarti nggak tertarik Pak. Kalau ada lamaran dari partai lain gimana Pak? Memang mau nikah. Kalau ada partai lain yang mau ngusung Pak Ganjar di 2024 gimana Pak? Saya partainya PDI Perjuangan aja di markasnya PDI Perjuangan gitu. Berarti tetap PDIP ya Pak? Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, Jernih Melihat Dunia.